Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi bagi yang kuesionernya jadi 0, jadi teman-teman di sini ketika update page ya, biasanya ini terjadi karena update page dan kuesionernya jadi 0. Dan di sini biasanya itu 100 ya. Jadi teman-teman periksa dulu di bagian bawah, di bagian bisa di bagian kuesioner, kemudian di peringkat pengisian. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini akunnya Capsec jadi 0 ya. Jadi ini setelah saya update PIK 2020B, jadinya seperti ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya teman-teman, yang pertama ya, kalian login dulu ke akun Capsec-nya ya, ke akun manajemennya ya. Sebenarnya kita sudah login ini ya. Kemudian ketika sudah login, kemudian klik di perangkat kuesioner ya. Kemudian teman-teman hitung rekap kemajuan Anda ya. Jadi di mana PTK yang kosong dulu dihitung dulu rekap kemajuannya. Nah, setelah dihitung rekap kemajuannya ya, jadi sudah loading ya. Jadi loading tadi adalah untuk menghitung rekapan kembali ya. Kemudian setelah itu teman-teman kembali lagi ya. Ini masih apa namanya, masih belum terhitung. Jadi coba teman-teman lakukan yang namanya restore data atau hitung total kemajuan, tapi ini hanya untuk apa namanya, akunnya Capsec ya. Kita klik di bagian operator sekolah ya. Oke, ini tidak dibaca ya, tidak dibaca. Oke, jadi ketika ingin menghitung rapor mutu, ini akun Capsec ataupun akun operator sekolahnya tidak ada ya. Dan coba kita lihat di bagian manajemen pengguna ya. Di manajemen pengguna kita lihat lagi ya. Di sini akun Capsec kita pilih, jangan guru tapi Capsec. Nah, akunnya tidak ada ya, wajar karena tidak dibaca apa namanya ininya ya. Nah, jadi ada beberapa kejadian kalau tidak akun kepala sekolah, maka gurunya yang jadi 0 ya. Jadi ketika kita cek akunnya tidak ada. Jadi solusinya seperti apa? Jadi teman-teman jangan panik di sini. Ya, kita akan coba tarik data dari server dan pastikan kalian terkoneksi dengan internet ya. Dengan internet kita akan melakukan yang namanya tarik data. Jadi tarik data ini adalah menarik data yang ada di server ya, yang sudah teman-teman kirim ya. Jadi solusinya seperti ini ya. Jadi akan mental sekali. Ketika sudah mental sekali, kita akan tarik data sekali. Jadi kenapa mental di sini artinya kita ketika ada permintaan mengirim data ataupun tarik data, jadi aplikasi akan merespon, kemudian server juga akan merespon. Nah, ketika kita klik sekali lagi, maka itu adalah untuk melakukan koneksi. Jadi dia bahasa lainnya apa ya, membuat sentuhan lah ya. Jadi supaya servernya tuh siap menerima ataupun kita siap mengambil datanya. Nah, jadi ketika sudah connect ya, jadi teman-teman coba di refresh lagi. Coba kita lihat di sini masih juga 50 ya. Di sini padahal sudah mengisi kuesioner ya. Jadi kalau di sini kita cek, ini sudah ya, ini sudah. Kemudian ketika kita hitung rapor mutu, ini tidak bisa ya. Jadi karena sudah dibaca ininya. Nah, jadi solusinya apa pemun ya? Solusinya teman-teman logout aja. Ini solusi akhirnya adalah kalian logout ya. Kemudian nah, jadi sorry ya teman-teman karena ada kesalahan teknis. Jadi caranya teman-teman, pertama sesudah restore ini tidak ada, kalian cek akun dulu. Kalian cek akun pengguna dulu ya, cek akun pengguna. Setelah akun pengguna ada atau tidaknya di sini ya, teman-teman tentukan ya. Jadi nanti teman-teman logout ya, kemudian logout. Tadi tidak terekam ya, sorry ada kesalahan teknis. Kemudian logout, kemudian teman-teman registrasi dengan Dapodik lokal, kemudian masukkan SPSN, kode registrasi ya. Kemudian lakukan tarik data. Nah, ketika sudah melakukan yang namanya tarik data, teman-teman silahkan login ya. Login
Nah, nanti ketika sudah tarik data, login sudah terasus lagi ya. Karena apa? Karena akunnya sudah dibaca. Nah, selanjutnya teman-teman lakukan yang namanya tarik data dari server dulu. Karena kalau kita memilih untuk yang namanya dari Dapodik, itu wajib melakukan yang namanya tarik data ya. Kalau dengan Prefill kan database-nya sudah ada di dalam Prefill. Tapi sementara kalau yang registrasinya dari Dapodik, itu data yang sudah dikirim ataupun pernah sinkron itu tidak akan masuk sebelum mengambil yang namanya tarik data. Tapi kalau dari Prefill itu datanya sudah ada di dalam Prefill. Nah, jadi sesudah ditarik data ya teman-teman, klik di bagian beranda, kemudian refresh sekali ya, refresh sekali, kemudian coba teman-teman hitung rapor mutunya ya. Jadi sini sudah kembali ya, sudah kembali. Kemudian kita klik hitung rapor mutu. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi bagi yang 0 ya, kembali ke 0 itu jangan panik dulu. Jadi tutorialnya jadi seperti ini. Jadi kalian apa namanya, cek dulu ya data penggunanya ada atau tidak. Jika tidak ada, maka kalian lakukan lagi tarik data dari Dapodik ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk agar data penggunanya itu yang dari Dapodik muncul lagi di aplikasi PMP ini ya. Kemudian lakukan tarik data agar data yang sudah pernah kalian sinkron itu masuk ke aplikasi. Kemudian lakukan yang namanya hitung rapor mutu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi nilainya tetap kembali seperti semula ya, tetap kembali seperti semula. Kemudian tinggal checklist fakta integritas, kemudian kalian lakukan yang namanya sinkronisasi ke server. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk video ini saya buat di 1 Januari ya, di 1 Januari. Kemudian setelah sinkron ya udah selesai ya teman-teman. Coba cek di progress ya, coba tes ya di tanggal 1 Januari bisa sinkron atau tidak ya, setelah 5 menit. Jadi karena tadi ada tarik data ya, tadi kan saya tarik data, jadi ini tunggu dulu selang 5 menit ya, 5 menit setelah saya tarik data tadi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman bagi yang kuesionernya jadi 0 kembali ya. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.